Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa al-kitab wa radallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi ومن دارين آمن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan sahabat sekalian, lanjutkan kita Buku Baik karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Tasawwuf. Al-Maqalah Al-Sadisatu Asyarah. Maqalah yang ke-16. Fit tawakkuli, di dalam tawakal. Wa maqamatihi, dan makom-makomnya tawakal. Makalah ke-16 ini akan berbicara mengenai tawakal, menyerahkan diri kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, menyerahkan segala hal kepada Allah. Wa maqamatihi, dan makom-makomnya tawakal. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Mahujibka, tidaklah dihalangi kamu. Mahujibka, tidaklah dihalangi kamu, dihijab. Kamu tidak akan dihijab an-fadlillahi, dari keutamaan Allah. An-fadlillahi ta'ala, dari keutamaan Allah ta'ala. Wal bid'ati, dan merasakan. Wal bid'i, dan merasakan bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya Allah. Bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya Allah. Illa kecuali Lintikalika, karena ketergantunganmu. Lintikalika, karena ketergantunganmu ala khalqi, atas makhluk. Wal asbabi, dan atas asbab. Wal asbabi, dan atas asbab. Wasonani, dan atas keahlian-keahlian. Wal iktisabi, dan atas hasil-hasil kerja. Wal iktisabi, dan atas hasil-hasil kerja. Kita tidak mungkin terhijab dari keutamaan Allah, dari merasakan nikmatnya Allah. Orang tidak mungkin terhijab, terhalang dari fadlullahnya, dari keutamaan Allah, dari merasakan nikmat-nikmatnya Allah, kecuali kalau dia masih bergantung kepada makhluk. Karena bergantungnya kita kepada makhluk, bukan menggantung kepada Allah, tapi menggantung kepada makhluk. Atau bergantung terhadap asbab, bergantung kepada asbab. Ini yang saya sampaikan. Asbab itu sesuatu yang menyebabkan sesuatu, namanya asbab. Tapi jangan berpegang kepada asbab. Misalnya sakit, obatnya adalah asbab. Jadi minum obat itu jadi asbab, biar nanti bisa sembuh. Jadi obat ini asbab namanya. Tapi jangan bergantung kepada asbab. Harus bergantung kepada musabbib, yang memberikan sebab. Nah, orang yang bergantung kepada asbab, orang yang bergantung kepada asbab, maka dia akan terhalang dari keutamaan Allah. Saya kan bekerja, saya melakukan pekerjaan seperti ini. Kalau saya bekerja seperti ini, mestinya saya menghasilkan ini. Nah, itu berarti bergantung kepada asbab. Ini yang sering saya ketahui juga. Kalau bergantung kepada asbab, maka tidak mungkin pasukannya Abraham itu habis, kalah dari pasukan burung ala burung ala itu burung kecil yang cuma dibekali tiga butir daging kecil, kemudian yang dua ditaruh di paru, yang satu ditaruh di paru, dua ditaruh di kakinya, lalu kemudian disambitin itu gajahnya. Maka gajah disambitin itu kan bukan disakit, beli gitu. Kalau berpegang kepada asbab, jadinya seperti itu. Maka
Jangan berpegang kepada asbab. Dia bilang, gaji saya sekian, apa bisa saya beli rumah? Gaji saya sekian, apa bisa saya nyekolahin anak yang tinggi-tinggi? Jangan berpegang kepada asbab. Sudah kerja saja, usaha saja, nanti nggak ada musabib. Karena rezekinya itu tentu dari asbab. Jadi jangan berpegang. Nanti kalau berpegang dari asbab, nanti akan terhalang dari fadlullah dan dari merasakan nikmatnya Allah. Fal khalqu hijabuka, fal khalqu maka makhluk itu hijabuka, hijabmu, makhluk menjadi hijabmu, ambil akli dari makan, disunnati berdasarkan sunnah. Makhluk akan menjadi hijab dari makan kita berdasarkan sunnah. Maksudnya berdasarkan sunnah itu dia berdasarkan syariat. Makhluk itu nanti menghijab itu. Kenapa? Karena bergantung dengan asbab. Maka kemudian apapun kita akan makan itu mau berdasarkan syariat, nggak berdasarkan syariat, karena kita bergantung kepada makhluk, karena makhluknya bosnya ini nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, mabuk-mabukan dulu. Tapi karena kita bergantungnya kepada bos ini, ya bosnya mabuk ya, dan dia mabuk. Nggak, karena kalau nggak mabuk nanti bosnya nggak senang sama dia. Akhirnya kan nggak makan, dia nggak makan di sunnah berdasarkan syariat. Wa dan ada pun al-aklu di sunnah, makan dengan sunnah. Itu al-muqsim yang memberi keuntungan, al-muqsim yang memberi keuntungan. Pamanunta maka selama ada kamu, selama terus siapa kamu, iman itu berdiri mahal beserta makhluk, maka selama kau terus bergantung kepada makhluk, maka selama kau terus berdiri bersama dengan makhluk, rojian yang berharap li'atoyakum pada pemberian makhluk, wafadlihim dan keutamaan makhluk, sa'ilan yang meminta-minta, lahum pada makhluk, mutaraddidan yang bolak-balik, ila abwabihim ke rumah-rumah mereka, fa'anta maka ada kamu itu musyrikul orang musyrik billahi dengan Allah, khalqahu pada makhluknya Allah. Jadi tahapnya itu sudah tahap musyrik. Jadi musyrik itu bukan orang yang nyembah berhala, bukan orang yang nyembah kuburan. Itu bukan musyrik, bukan cuma itu musyrik itu. Tapi kan kita dari SD, musyrik adalah nyembah pohon, nyembah kuburan. Bahkan kita ziarah kuburan juga musyrik. Dibilang musyrik karena kita minta pada kuburan. Musyrik itu kan cuma itu. Ada yang lebih jauh lagi. Engkau berharap, engkau bergantung. Punya bos, bosnya ke mana ikut, ya karena hormatin bos, akhirnya bos melakukan begini, ikut melakukan begini. Bos ke prostitusi ikut, kemudian kalau bos ikut, akhirnya dia ya udah membayarin, terus kemudian ikut, dia hormatin. Gitu. Itu namanya musyrik billah Allah. Fayu'aqibuka maka menghukum Allah kepadamu. Fayu'aqibuka maka menghukum siapa Allah kepadamu dihirmanil akli dengan terhalangnya makan bisunnah berdasarkan sunnah syariat. Allazi huwa yang ada pun aklu bisunnah itu al-kasbu pekerjaan min halalin dunia dari kehalalan dunia. Dan yang pertama, semua kemudian izatulta jika taubat kamu, izatulta jika taubat kamu ambil kiami dari berdiri mal khalqi beserta makhluk, wasyirika dan kesirikanmu, wasyirika dan kesirikanmu birobbika dengan Tuhanmu ia pada makhluk, waraja'ta dan kembali kamu ilal kasbi pada pekerjaan. Fatakulu kemudian makan kamu bil kasbi dengan hasil pekerjaan, bil kasbi dengan hasil pekerjaan. Wa tatawakkalu dan pasrah memasrahkan siapa kamu alal kalbi atas pekerjaan. Wa tatma'inu dan jadi tenang siapa kamu ilaihi pada pekerjaan. Wa tansa dan jadi lupa kamu pada Rabbi pada keutamaan Allah Ta'ala. Fa'anta maka ada kamu itu musyrikun juga musyrik, aidon juga musyrikun itu musyrik, aidon alaih juga illa melainkan annahu bahwasanya dia
Dia itu, kalau tadi dia bergantung kepada pekerjaan dia, kemudian dia pasrah kepada pekerjaan dia, lupa dia bahwa apa yang dikerjakan, apa yang didapat adalah hasil dari fadlullah, bukan dari hasil kerja dia. Dia mendapatkan uang, saya dapat uang sekian, dia merasa bahwa uang itu hasil kerja dia, gaji 5 juta, lalu kemudian dia merasa uang gajinya itu adalah uang hasil keringat dia. Kan sering orang ngomong kayak gitu, ini mah hasil keringat gua. Dia kan sering ngomong ini hasil keringat gua, hasil keringat gua sendiri ini. Dia lupa bahwa itu adalah dari Allah, dari Allah. Maka itu juga dianggap musyrik. Tapi musyrik yang model seperti ini, sirkul khofiin, sirik khofi, sirik yang samar. Apa yang lebih samar minal awali dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi sudah sirik jali, sudah jelas-jelas orang yang bergantung sama makhluk. Kalau bergantung sama makhluk itu karena makhluk itu dianggap Tuhan, jadi apapun yang diperintahkan sama orang itu dia turutin itu karena bosnya adalah Tuhan bagi dia, segala-galanya bagi dia. Maka kemudian diikuti dia, itu sudah sirik jali, sirik jelas. Kalau ini dia nggak bergantung kepada makhluk, tapi dia bekerja. Tapi pekerjaannya itu dia pasrah dan dia tergantung pada pekerjaan itu. Dia bertawakal kepada pekerjaan itu. Terus besok bagaimana kalau gue nggak kerja nih? Kalau gue kerja besok orang punya duit. Itu kan pikiran umumnya, Aduh, gimana gue mau kerja nih? Gimana besok gimana pada kerja? Gue nggak punya kerjaan nih. Terus gimana besok gue mau makan gitu? Besok saya mau makan bagaimana gitu? Itu kan berarti menyandarkan rezeki besok itu kepada pekerjaan ini. Bukan minta kepada Allah, ya Allah, pokoknya Allah berikan saya rezeki, ya besok saya bisa makan, ya besok saya bisa melakukan ini, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa bayar ini, bisa bayar itu. Itu beda itu. Tapi kalau kemudian kepusingan kita, gimana nih, gue dapat apa-apa nih sekarang, besok gimana nih, besok harus, itu namanya sih. Sirik ya sirik khofi. Kenapa kok sirik khofi? Karena kita tawakalnya, pasrahnya kepada pekerjaan, bukan pasrahnya kepada Allah. Jadi kita kan bedain. Maka betapa sering kita ini melakukan sirik khofi ini sering banget. Kalau nggak ditajdid iman kita itu, repot ini iman kita itu nggak ditajdid. Makanya kata Nabi, jadidu imanakum, upgrade lah, tajdidlah, perbaharilah iman kalian. Lalu sahabat nanya, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami mengupdate, memperbaharui iman kami ya Rasul? Qauli la ilaha illallah. Itu namanya tajdid, mengupgrade imannya. Karena betapa sering kita itu pusing itu. Oh besok bagaimana ya? Besok harus bagaimana ya? Padahal belum tentu juga besok hidup itu. Tapi itu pusingnya ada sekarang gitu. Pusingnya ada sekarang. Padahal belum tentu juga besok itu hidup. Ya, terus dan patokannya itu kepada pekerjaan, di mana pengembangan pekerjaan itu gimana besok makan ini. Padahal makan rezeki itu bukan dari pekerjaan. Ya memang pekerjaan itu asbab, tapi jangan berpegang kepada asbab. Siapa tahu Anda yang tidak bekerja, tidak dapat uang dari pekerjaan, tapi Allah kirim uang dari yang lain kan bisa saja. Oh Allah kamu sabit kok. Tapi kita menuntut fadlulnya Allah ini, kita menuntut keutamaan Allahnya ini dengan cara berpikir kita ini sempit berpikir dianggap semuanya ini dari pekerjaan. Nah ini kata konsep itu juga termasuk sirik, tapi sirik ya sirik khofi, sirik yang samar. Kalau seperti ini Pak Yuhadi kita akan menghukum kepada Allah Ta'ala wa yahdi bukan menghijab siapa Allah kepadamu al-fadlihi dari keutamaannya Allah wal bid'ah dan merasakan diri dengan fadlihi wal bid'ah dan merasakan diri dengan keutamaannya Allah. Wah itu. Yang ketiga sekarang faizatu utamakan jika taubat kamu. Faizatu utamakan jika taubat kamu anzalika dari itu sudah tidak lagi bersandar kepada makhluk, tidak lagi bersandar kepada asbab, tidak lagi bersandar kepada pekerjaan.
Wa azal dan menghilangkan kamu asyirka pada kesyirikan anil wasati dari hati, anil wasati dari hati. Warofa'ta dan mengangkat kamu, warofa'ta dan mengangkat kamu intikalaka gantunganmu, intikalaka penggantunganmu anil kasbi dari pekerjaan, wal qauli dan daya, wal kuwati dan kekuatan. Kita udah hilang itu, syirik kita dari hati ini kita udah hilang itu. Udah kita buang, udah kita hilang gantungnya kita kepada makhluk, kepada pekerjaan, kepada daya kita, kepada kekuatan kita. Kok kayak gini dulu kuat, ya. Nah, kayak gini masa kalau bisa. Itu kan berarti kan bergantung kepada daya itu sendiri. Wa'ayna dan kamu melihat Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha memberi rezeki. Wa yang ada pun Allah itu al-musabbibu yang memberi sebab. Al-musabbibu yang memberi sebab. Allah lah yang memberi rezeki. Allah lah yang musabbib yang memberikan sabab. Wal mustahil dan yang memberikan kemudahan. Wal muqawwi dan yang memberikan kekuatan. Alal kasbi atas pekerjaan. Wal muwaffiq dan yang memberi petunjuk. Likulli khairin pada tiap-tiap kebaikan. Likulli khairin pada tiap-tiap kebaikan. Ini kita sudah taubat dan kita melihat Allah lah yang maha memberikan rezeki. Allah lah yang memberikan sabar. Kalau kemudian kita mendapatkan rezeki seperti ini, oh ya sudah, ini masalah musabibnya semua ada kepada Allah. Sehingga ada syukurnya di situ. Ini mah susah. Meskipun kelihatannya mudah, tapi kalau dibikin susah mah susah. Tapi ini dipermudah sama Allah. Dipermudah sama Allah. Yang mempermudah adalah Allah. Nah itu berarti dia sudah kembali ke tahap yang paling tinggi. Wal rizku dan ada pun rezeki, dia dihidupi kekuasaannya Allah. Dia dihidupi kekuasaannya Allah ta'ala satu ketika. Yuwasiluka menyampaikan siapa Allah kepadamu dengan rezeki. Yuwasiluka menyampaikan siapa Allah kepadamu dengan rezeki bitoliqil khalqi melalui jalan makhluk. Bitoliqil khalqi melalui jalan makhluk ala wajhil masalah di atas sisi meminta. Ala wajhil masalah di atas sisi meminta lalu pada mereka makhluk fi halatil ibtila ini keadaan cobaan. Fi halatil ibtila ini keadaan cobaan awil riyadhati atau dalam keadaan riyadhah. Rizkinya dia yang ada di genggaman Allah itu satu saat akan Allah sampaikan kepada dia melalui jalan makhluk. Melalui jalan makhluk itu dengan cara apa? Dengan cara dia meminta. Boleh meminta, iya dia meminta. Tapi memintanya itu saat dia dalam keadaan apa tadi musibah, ibtila wariyatuh. Dalam keadaan dia sedang mengalami cobaan, sedang mengalami musibah, atau dia sedang dalam keadaan riyadhah. Itu bisa minta itu, dan Allah kasih rezeki dia melalui itu. Habis kena gempa, kemudian dia boleh minta, boleh. Dan Allah sampaikan rezekinya Allah melalui adanya bencana ini, adanya bencana seperti ini. Terus atau Allah mengirim rezeki kepada dia ini, atau indah sualika ketika memintamu lalu pada Allah Azza wa Jalla, lalu pada Allah Azza wa Jalla bitoliqil kasbi melalui jalan pekerjaan, bitoliqil kasbi dengan melalui jalan pekerjaan. Wa ukhra dan yang lain, wa ukhra au inda sualika atau ketika memintamu lalu pada Allah Azza wa Jalla. Wa ukhra dan yang lain bitoliqil kasbi melalui jalan pekerjaan mu'awidatan sebagai upah. Wa ukhra dan yang lain cara yang lain min fadlihi dari keutamaannya Allah mubadatan sebagai kebaikan min ghairi dari salah dari tanpa antara melihat kamu alwasitota pada perantara wasababa dan kepada sebab. Satu ketika Allah kasih rezeki kepada orang ini, kepada orang yang sudah menghilangkan kesyirikan, dia tetap menganggap yang memberikan rezeki adalah Allah, yakin betul.
Dan dia tidak punya kegantungan sama siapa-siapa. Dia tidak punya pengandalkan kepada siapa-siapa. Semuanya kepada Allah. Musabibnya Allah, mustahilnya Allah, muqawwinya adalah Allah, muwaffiqnya adalah Allah. Kemudian bagaimana cara rezekinya ditaruh dikasih sama Allah? Satu ketika Allah akan kasih rezeki sama dia melalui permohonan dia kepada makhluk ketika dia sedang mendapatkan ujian atau sedang dia Allah. Atau ketika mintanya dia kepada Allah, dia langsung minta sama Allah, ya Allah saya butuh rezeki seperti ini. Atau dengan cara bekerja yang dia tidak menggantungkannya kepada pekerjaan. Atau Allah berikan kepada dia tanpa ada perantara apapun, tanpa ada sabab apapun. Ini namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak dikira-kira, yang pokoknya nggak ada sabab, nggak ada perantara, tiba-tiba ada dapat rezeki. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada dapat rezeki itu. Dan kiriman langsung itu dari Allah. Para janda maka kembali kamu, para janda maka kembali siapa kamu nilai kepada Allah. Wasta rohta dan menjatuhkan diri siapa kamu baina yadayhi di hadapannya Allah. Farafa'at maka mengangkat Allah Ta'ala al-hijabah hijab bainaka di antaramu wa baina fadlihi dan di antara keutamaannya Allah wa baina fadlihi dan di antara keutamaan Allah. Ketika dia dapat rezeki yang tadi ketika dia dapat musibah atau dia sedang riadoh, lalu kemudian dia minta saja sama orang, ada rezeki lagi datang, ada keputusan, lagi ada ujian, lalu kemudian dikasih sama orang itu. Ketika dikasih sama orang itu, dia langsung kembalikan semua itu kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, saya cuma begitu doang, saya doang, kasih. Ini mah Allah, ini mah. Dah. Atau ketika kau bekerja, lalu kemudian dapat upah, iya ya, kerja ini harus dapat apa ya? Uang sekian ya, kerja ini dapat uang. Lalu kemudian Anda kembalikan semua itu kepada Allah, dan kau jatuhin diri kepada Allah. Atau kau tiba-tiba dapat uang, dapat harta yang dapat rezeki yang tidak diduga-duga, tiba-tiba Anda dapat proyek ini, lalu kemudian Anda kembalikan semua langsung kembalikan itu kepada Allah, nggak pakai jeda, langsung. Karena semua syukur itu langsung, sabar itu langsung sama. Sabar sama syukur itu sifatnya indah sodama itulah ketika pukulan pertama nih. Sabar sama syukur itu sama. Contoh ini, kalau ada orang jalan kemudian kesandung, lalu kemudian dia marah-marah, siapa yang naruh begini, capek marah-marah langsung, udah sabar. Atau dia punya sesuatu kemudian dihilang, lalu kemudian dia marah-marah, siapa yang ngambil, udah capek, kagak ketemu juga, lalu bilang sabar, udah lewat itu sabarnya udah lewat. Ya sabar, nanti dia udah lewat, karena bukan tidak sadar kedua, bukan di pukulan pertama ini. Pun juga begitu syukur itu ketika Anda dapat sesuatu, langsung kembali kepada Allah itu, bukan kembali kepada kitanya lagi kerja. Lalu kemudian dapat kerjaan kau beres berarti dia keren dari kerjaan gue ini, makanya puas gua. Berarti kan kembali ke Allah itu sirkul hob. Kayak begitu loh, kayak begitu aja dalam agama itu sudah sirkul hob. Nanti kalau udah lama baru alhamdulillah, baru ini dari Allah, udah lewat, udah. Jadi langsung dia kembali kepada Allah, menjatuhkan diri kepada Allah. Maka saat itulah Allah angkat hijab di antara dia dan di antara keutamaan Allah. Wa badaka dan memberikan secara cuma-cuma siapa Allah kepadamu. Wa badaka dan memberi secara cuma-cuma Allah kepadamu. Wa wazzaka dan memberi makan siapa Allah kepadamu. Difadlihi dengan keutamaannya Allah. Inda kulli hajatin, ketika tiap-tiap hajat. Allah qadrima atas ukuran sesuatu yuwafiku yang sesuai apama halaka pada keadaanmu. Nanti kalau sudah seperti ini, kita ini seperti anak bayi yang disusui oleh orang tua, seperti pasien yang diobatin sama dokter. Apa itu? Kita diberi sesuatu yang cocok,
yang pas sesuai dengan kadar keadaan kita. Bukan diberi sesuatu yang tidak sesuai dengan kadar keadaan kita. Kafili tobibi seperti pekerjaannya seorang dokter. Kafili tobibi seperti pekerjaannya seorang dokter. As-Safi'i yang penuh kasih. As-Safi'i yang penuh kasih. Ar-Rafi'i yang ramah. Ar-Rafi'i yang ramah. Al-Habibi yang cinta. Al-Habibi yang cinta. Bil-Maridi dengan pasiennya. Bil-Maridi dengan pasien itu Pak. Dokter yang ramah, penuh kasih, cinta sama pasiennya, itu kan pasti akan memberikan kepada pasien sesuatu yang sesuai dengan kadar dia, yang cocok dengan kadar dia. Kenapa? Karena pasien dokter ini pasti ingin memberikan kesembuhan, kesehatan kepada si marid ini. Namun juga gitu, Allah nanti akan menjadi tabib bagi kita. Maka kemudian kita dikasih sesuatu yang sesuai sama kadarnya kita, sama keadaan kita. Bukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan kita. Apa itu? Misalnya gini, kita ini sekarang misalnya Anda ini, seseorang ini, si A, si Fulan ini belum kuat, punya gaji 50 juta sebulan, belum kuat ini orang ini. Tapi kemudian tetap aja dikasih sama Allah. Maka kemudian 50 juta dia satu bulan ini akan membuat dia ini bukan makin baik hidupnya, makin buruk dia. Itu berarti Allah nggak sayang sama orang ini. Kenapa? Karena Allah ngasih kepada dia sesuatu yang nggak sesuai dengan kadar keadaan dia. Nah kalau ada seseorang yang memberikan sesuatu bukan pada kadarnya, itu pasti bukan orang yang sayang sama kita. Kan gitu. Dokter tadi itu, dokter. Kalau dokternya ini benar penuh kasih sayang, pasiennya rontang es, pada dari sakit juga nggak dikasih. Tapi dikasih baik-baik, ntar ya, sabar ya, sembuh gitu dulu. Nanti kalau udah sembuh, mau es apa juga silakan aja. Gitu. Kan tidak seperti itu gitu. Tapi kalau bukan dokter, orang yang jahat, itu kan dia mau apa aja kan dikasih. Nah, tapi manusia merasa dirinya ini cocok, kuat di semua keadaan gitu. Di semua keadaan, padahal nggak kuat. Maka kemudian seperti saya sampaikan, hardware kita ditaikin lagi dulu. Kuatin hardware kita, besarin hardware ini dengan cara apa? Jadi dengan cara banyak ibadah, banyak zikir sudah. Ada hardware kita yang berupa hati ini kuat menampung apapun saja. Menampung apapun saja, yang sedikit kita bisa nampung, yang banyak juga bisa kita tampung. Gitu. Tapi kalau hardware-nya nggak kuat, hardware-nya kuat seperti Anda punya handphone, laptop, hardware-nya nggak kuat, itu kan dimasukin banyak kan nggak bisa itu, nggak hang dia itu. Dinaikin dulu, RAM-nya dinaikin, hardware-nya dinaikin, prosesornya dinaikin kan gitu. Tapi kalau udah tinggi semua, mau dimasukin apa saja itu bakal nge-hang. Nah, jadi sesungguhnya banyak yang rezeki atau tidak banyak yang rezeki yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan kita ini mampunya seberapa. Kalau kita ini cuma punya wadahnya segelas doang, ya segelas, maka air hujan yang segitu banyaknya cuma bisa kita tampung satu gelas doang itu. Padahal air hujannya banyak. Yang lainnya mana? Yang lainnya luber mana-mana. Karena kita cuma punya gelas satu gelas doang. Tapi kalau Anda punya drum yang gede, ada punya waduk yang besar, ya segitulah yang Anda bisa tampung itu dari air hujannya. Allah. Itu paham ya? Nah, kalau nggak seperti itu, berarti Allah nggak sayang sama orang itu. Ini orang nggak kuat, gajinya 90 juta sebulan, tapi tetap Allah kasih. Akhirnya hancur lebur dia setelah dia mendapatkan rezeki yang banyak itu, hancur lebur hidupnya. Itu berarti Allah sedang mengistidrajkan orang itu, dan bahaya itu. Bahaya orang seperti itu. Jadi yang diberikan kepada Allah itu tadi itu qadrima yuwafiqu halaka, sesuatu yang berdasarkan apa yang cocok bagi keadaan, apa yang cocok bagi keadaan. Coba ini, Anda malam-malam zikir, baca waqiah banyak, kemudian baca yang besar, yang mungkin, ini takbir,
Lalu kemudian tiba-tiba datang malaikat bawain 100 juta kok di depan Anda. Itu kira-kira Anda stres gak gitu? Saking kagetnya dan saking girangnya, bisa nggak orang stres? Bisa nggak? Orang itu stres itu bisa karena saking sedihnya, atau bisa saking kaget gembiranya. Bisa stres itu orang ini. Coba Anda bayangin, Anda lagi zikir, ya Allah ya berlindungi, walaupun rezeki ya Allah memberi yang banyak. Kan orang gitu yang banyak itu berarti yang banyak. Terus tiba-tiba dikabulin sama Allah, tiba-tiba datang 100 juta itu. Mungkin banget begini tuh mungkin banget kalau aset cash itu mungkin banget. Mungkin saya katakan itu, hakul yakin saya katakan mungkin banget. Tapi kemudian bisa nggak Anda bayangin tiba-tiba di depan Anda juga ada 100 juta itu? Kayak gimana mental Anda itu? Gimana pikiran Anda itu? Dan dikrat kagak langsung bingung Anda. Terus kemudian error itu, bisa error itu, benar-benar bisa error itu. Udah gak kalah-kalah tuh, gak kalah-kalah mau ngapain juga nih? Terus, wah apa ini duit? Wah, kenapa nih? Kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Terus udah error tuh. Terus belum nanti yang lain-lainnya, 1 juta. Kenapa kok pas 125 juta? Terus begini lagi gitu. Akhirnya error itu, bisa error. Nah karena hardware-nya nggak kuat, Nah maka nggak ada lagi kecuali kuatin, besarkan hardware-nya. Dengan cara apa? Dengan cara banyak zikir, banyak ibadah. Sehingga nanti apapun yang masuk kepada kita kuat. Dan Allah sayang sama kita. Oh ini orang udah RAM-nya ini udah apa nih RAM-nya? RAM-nya udah 8 GB nih. Oke, masukin nih, gitu ya. Oh ini orang RAM-nya udah 16 GB nih. Udah masukin ini. Jadi sesuai dengan apanya. Kenapa? Karena kita ini seperti wadah. Kau punya wadah yang berapa? Ya segitulah yang kau akan terima. Ya. Nah, mudah-mudahan wadah kita terus di. Amin. Teman-teman saya mau terima kasih. Kalau saya kasih kue ini, kan salah. Besok. Sini. Iya, sini. Mana Mas Liki? Besok. Kalau saya kasih kue besok, kue yang itu sini. Gini. Terima kasih semua untuk hari gurunya mengucapkan terima kasih. Saya juga ucapin selamat hari guru karena Anda adalah guru buat semua lingkungan Anda. Minimal guru buat anak-anak Anda, buat istri Anda, buat siapapun orang terdekat Anda adalah guru. Selamat hari guru. Saya mau kasih satu hal lagi soal guru. Saya semenjak masih ada Abu Yakin Subedi, tidak pernah saya menisbatkan atau menganggap diri saya guru buat siapapun orang di bawah saya. Semua saya tahukan kepada beliau. Karena saya nggak mampu untuk menyanggah atau menyanggah semua orang yang berkelanjutan. Jadi saya tahukan semua kepada beliau. Ketika beliau pulang, maka kemudian saya mencari dulu siapa ketemu dengan Anda. Maka saya juga mentauhkan semua orang kepada Abah. Jadi saya, Anda adalah murid dari guru yang ada. Dulu masih ada Abuya, semua murid kepada Abuya. Dulu masih ada Abuya, tidak ada orang yang di lingkungan saya, yang ada di sekitar saya, yang saya tidak perkenalkan kepada Abuya, tidak ada. Semua pasti saya perkenalkan kepada Abuya. Semua yang ada di lingkungan saya, tidak ada. Bahkan teman-teman yang ada di sini, semua kayak santrinya Buya. Karena udah saking dekatnya sama Buya ini. Kenapa? Karena saya nggak bisa jadi guru sendiri. Saya harus menautkan diri saya kepada guru yang lebih tinggi. Sehingga nanti Anda kalau bergantungan tidak ambrol gitu, nggak ambrol karena lemah saya ini lemah. Nah ketika ada Abah juga saya tautkan kepada Abah, sehingga kita semua bertaut kepada Bapak Abah sebagai guru. Ini terjadi ketika suatu malam saya pernah mimpi jadi imam
Tapi nggak kuat saya berdiri, sama sekali nggak kuat saya berdiri, nggak kuat saya berdiri. Jadi mau lurus udah loyo, pegangan udah goyang, nggak bisa berdiri tegak. Nah dari situ kemudian karena nggak bisa saya, tidak bisa. Nah sampai hari ini itu kalau maaf, hari ini kalau zikir saya berkurang saja dikit. Kalau malam atau kapan itu saya kurang aja malam zikir dikit kurang. Itu saya ngimpiin sama lagi tuh. Dan itu teguran yang kayaknya nggak tahu tuh, pokoknya saya ditegurnya pasti seperti itu. Saya kalau kritik itu ya, ini zikirnya kurang kemarin. Zikirnya kurang. Itu pasti akan jadi memori buat saya, jadi memori. Jadi kita semua, bukan saya hanya itu, jadi saya juga murid daripada ada semua, dan kita semua berguru kepada guru kita yang sekarang, yaitu Paman Sahabaus, dari Abaus, kepada tersebut sampai kepada Hadrat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua dijadikan baik oleh Allah Subhanahu. Saya kasih kalau ini, terima kasih ya. Ini Yusuf kasih saya kue yang dia Allah. Mungkin juga dia seperti. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua tidak berlalu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إلى الحق وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.